Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sekarang kita praktek mengkafani. Mohon hikmat ya. Ingat, untuk proses mengkafani, prosesnya dimulai sebelum jenazah dimandikan. Prosesnya sebelum jenazah dimandikan, sebelum jenazah dipindahkan di kamar mandi atau di tempat pemandian. Tujuannya apa? Untuk mengambil ukuran jenazah yang pertama. Yang kedua, ketika selesai dimandikan jenazah kemudian diangkat lagi untuk dimasukkan ke ruangan, maka kain kafan sudah siap. Begitu ya. Kemudian apa yang diperlukan dalam mengkafani? Satu, kapas. Ini biasanya ada yang membantu, bukan yang mengkafani ya. Ada yang membantu. Itu kapas dilebar-lebarkan, kemudian ditaburi bubuk pewangi yang memang sudah disediakan kalau kita beli paket seperti ini. Dan kapas yang disiapkan serta bubuk itu dihabiskan saja. Biasanya 2 nampan. Dihabiskan saja, ini disisakan karena memang sekedar praktek ya. Selain itu, setelah itu apa? Minyak wangi. Minyak wangi biasanya juga ada dalam paket itu. Kalau tidak ada, menggunakan minyak wangi non alkohol seperti yang biasa kita gunakan, tidak masalah. Begitu ya. Ini untuk menaburi kain kafan, setiap helainya maka ditaburi minyak wangi. Sudah itu kain kafan. Kain kafan yang kita beli kalau satu paket jenazah itu 12 meter. 12 meter. Ini kan karena beli borongan ya, isinya 50 meter, cukup untuk 4 jenazah, sisa 2 meter. 12 meter harus habis kalau jenazahnya memang ukurannya normal. Tapi kalau jenazahnya masih kecil, anak kecil, maka dia pasti sisa, tidak masalah. Tapi kalau ukuran normal, anjurannya harus dihabiskan, karena kalau tidak bisa disalahgunakan sisanya. Ya. Boleh. Ini nyari ujungnya aja ya. Mau buka ujungnya. Mana ujungnya? Ya sudah. Nah, anak-anak, dalam mengambil ukuran jenazah itu simple. Kalau kita baca di sebuah artikel malah justru terkesan rumit. Sebenarnya simple. Kita ambil 3 lembar. Yang pertama 3 lembar ya, dengan menempelkan atau menyandingkan kain kafan dengan jenazah secara real, nyata. Jenazahnya misalkan sepanjang ini, maka kita sandingkan, ambil ukuran, kita lebihkan sudah posisi melengkung seperti ini ya, bukan lurus ya, posisi melengkung, kita lebihkan 1 cengkal, berarti kurang ke atas dikit. Nah, sudah melengkung, lebihnya 1 cengkal, paham? Yang bawah juga lebihnya 1 jengkal. Jengkalan yang panjang ya, jangan jengkalan yang pendek. Kalau kita lihat jenazahnya tidak terlalu panjang, maka dilebihkan, 1 jengkal dilebihkan. Kenapa? Karena kemungkinan sisanya banyak. Kalau jenazahnya panjang, ya 1 jengkal saja, karena sudah bisa untuk diikat. Kalau kita terlalu panjang melebihkan, takutnya tidak cukup 12 meter itu. Tekor siapa yang menonggok, gitu ya. Udah ditandain. Nah, setelah dapat ukuran, nah maka kita ambil 3. Boleh ini kita potong langsung, kemudian dicontoh untuk memotong berikutnya, atau boleh dilipat-lipat baru dipotong. Tapi kalau Abi biasanya gini, sudah dapat 1 ukuran, baru kita
kita potong. Cara motongnya adalah dengan menggunting sedikit saja, satu sisi ya, satu bagian sedikit saja seperti ini, kemudian ditarik ini ya. Nah, kalau tidak bisa kita gunting, jangan digigit. Kemudian ambil ukuran yang berikutnya, sebentar. Ukuran yang berikutnya dengan menempelkan kain ini kemudian sana. Bagaimana kalau cara motongnya digunting saja sampai bawah gitu? Nggak apa-apa, karena ada yang suka digunting supaya nggak terdengar suara krek gitu kan. Tapi kalau Abi biasanya Abi tarik, justru di situ ada semacam seni, sensasi. Ini kayaknya yang bagus ini, jadi agak keras. Satu lagi. Bangun. Tiduran Rahman. Tarik. Tarik. Sudah dapat 3 helai ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu dikafani dengan 3 helai saja, 3 helai saja. Namun kita akan praktekkan kain kafan yang lengkap sampai 7 helai. Kalau nanti kalian dalam prakteknya di kemudian hari memakai 3 helai, kan tinggal ngurangi yang lainnya. 3 helai kita dapat untuk kain lembaran, kemudian kita buat 1 helai untuk bikin gamis dengan ukuran apa? Dengan ukuran misalkan dari bahu sampai kira-kira ke pinggul segini, atau lebih pendek dari kain panjang tadi. Dari bahu ke pinggul 2 kali ya, 2 kali. Lebih pendek dari 3 helai yang panjang tadi. Gak mau kalau yang ujung ya. Nah, ini untuk gamis. Cara membuatnya bagaimana? Adalah dengan melipat menjadi 2 seperti ini. Melipat menjadi 2. Setelah itu dilipat kembali ke sebelah sana. Nah, inilah. Nah, jadi dilipat 2 kemudian dilipat kembali. Jadi seperti ini ya lipatannya. Setelah menjadi lipatan seperti ini, maka kita akan gunting bagian yang ada lipatan, bukan tepi ya, yang ada lipatannya ini. Berapa ukurannya? Kira-kira 15 cm kali 11 cm juga 15 cm. Jadi segini. Nah, segini. Kira-kira saja. Boleh melengkung, boleh juga lurus. Kalau melengkung kan lebih nyeni. Kemudian kita buka. Kalau konveksi memang sudah. Iya, kita buka, kemudian kita berikan belahan di depan. Boleh labas sampai sana, boleh juga sekedar belahan. Kalau labas kan lebih berantakan ya, maka disisakan saja segini. Nah, ini gamis sudah 4 helai ya. Kemudian kita buat sarung. Sarung itu lebih pendek lagi dari gamis, kira-kira saja
dites di badan kita juga boleh. Seperti ini, karena untuk sarung, nah kira-kira segini. Kan lebih pendek dari tadi itu ya. Segini. Jangan dipaksa karena pasti tidak mau putus. Itu penting aja biar rapi. Nah ini sarung. Sarung tidak diapa-apakan, cukup lembaran saja. Kemudian yang ini sudah 5 ya. Kemudian yang ke-6 itu bikin sempak, lebih pendek dari sarung. Kira-kira saja. Celana dalam. Nah, lebih pendek dari sarung. Nah, sempak ini juga harus dibentuk. Kita lipat 2 seperti gamis tadi. Kita lipat 2 seperti ini. Kemudian kita lipat ke sana ya. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi yang digunting itu yang ada lipatannya, sekarang yang digunting itu nyerong ke tepi. Seperti ini. Panjang ya. Sekitar 20 cm kali 20. Nah, seperti ini. Melengkung juga. Melengkung juga. Kalau mau lurus juga boleh. Seni. Jadi ya. Nah, ini 6 ya. Yang ke-7 itu biasanya biasanya agak lebih panjang dia untuk kerudung. Kalau dia sisa kira-kira segini, ya sudah nggak usah kita potong. Ya misalkan sisa segini. Oh ini ya laki-laki ya. Sorban sisanya seginilah katakan gitu. Karena bedanya hanya seni melipatnya saja. Nah ini kerudung surban ya, itu dilipat saja. Nah dirapikan, kemudian dilipat lagi untuk nanti diikatkan di kepala. Ini kalau surban. Cara melipatnya seperti ini, nanti akan dililitkan di kepalanya. Ini, lilit ya. Nanti kita praktekkan. Kalau kerudung, kalau jenazah perempuan kan kerudung. Terkadang kan kita laki juga motong-motongnya kita, walaupun yang mengkafani ibu-ibu. Itu tinggal dibuat kerudung saja di segitiga seperti ini, untuk bisa dipakaikan kerudung. Jadi bahannya sama, seperti itu ya. Setelah ini apa? Kita ambil tali 5 helai. Kalau jenazahnya normal 5 helai. Kalau agak panjang 7 helai. Kalau bayi kecil ya 3 helai saja. Ganjil ya. Biasanya Abi pakai yang 5 helai untuk mana saja? 1 helai untuk pocong bawah, 1 helai pocong atas ya. 1 helai di lutut, 1 helai di pinggul, 1 helai di bahu. Sudah. Kalau 7 helai di mana saja? 2 ya. 1 dan 2 itu pocong atas pocong bawah, 3 di betis, 4 di lutut, kemudian 5 di pinggul, 6 di bahu, 7 di leher. Jadi ngebentuk kepalanya nanti. Boleh, 7 boleh ya. Kalau Abi biasa pakai 5. Talinya dari mana nak? Talinya itu dari sisi-sisi kain yang 3 tadi, yang panjang 3 tadi. Nih ya, dari tepi kita ambil sedikit, sekitaran 2 sampai 3 cm segini, kemudian kita tarik. Nah segini ya.
Ini kita bagi dua untuk pocong atas, pocong bawah ya. Jadi udah dapat dua. Udah dapat dua. Kemudian yang ini kita ambil juga satu kali. Terkadang ada perlengkapan jenazah yang sudah disediakan tali. Ada. Gak perlu tarik dari sini. Tiga. Terus kemudian yang ini nggak dipotong, nggak usah, karena itu untuk bahu, untuk pinggul kan perlu panjang dia. Sudah 4 ya, 4. Kemudian yang kelima kita ambil dari gamis. Gamis kan lembaran yang lebih panjang dari lainnya selain 3 helai tadi ya. Nah, setelah selesai proses pengambilan tali, sebelum jenazah dipindahkan di tempat mandi, maka kita susun talinya itu ya disingkirkan, menyesuaikan panjang jenazah. Tadi pocong atas, pocong bawah mana? Ini untuk lutut yang tak potong tadi. Ini untuk bahu, pinggul dulu misalkan. Nyusunnya nggak harus lutut, nggak harus apa, yang penting disesuaikan karena ini peruntukannya untuk itu. Kemudian ini untuk pocong atas kan, berarti di atas kepala. Itu pocong bawah bener. Kemudian ini di bahu seperti ini, jadi nanti nggak salah lagi. Setelah itu lembaran yang 3 lembar tadi pas di samping jenazah, jenazah belum dibawa. 3 lembar itu yang atas, yang situ tengah habis ya. Kemudian yang atas nyerong ke kanan, agak ke bawah dikit. Yang atas nyerong ke kanan seperti ini. Kemudian satu lagi disamakan panjangnya. Ini yang atas nyerong ke kiri ya. Kalau yang bawah diratakan saja, atau agak ke kiri dikit, ke bawah dikit, ini kepanjangan. Terus sip. Kemudian yang ketiga, terus ke kanan lagi supaya kuat ya. Nah, apakah harus seperti ini? Ini teknis saja. Kenapa? Karena lebaran kain kafan yang biasa kita dapat itu hanya 90 cm. Kalau dia ditumpuk rata, itu bagian bahu itu tidak bisa terbungkus dengan rapi, dengan sempurna. Maka teknis saja dimegarkan. Teknis. Kalau ada yang bilang, wah itu mengada-ada, bungkus pakai model kayak kipas, teknis. Kalau kainnya pak lebar, ya nggak apa-apa, lurus, tumpuk lurus sempurna nggak masalah. Tapi ini teknis, lagi-lagi teknis ya. Begitu. Abi pernah lihat di video praktek seperti ini, dia kekeh nggak mau model kayak kita gini, tumpuk aja, nggak ketutup sini, nggak ketutup. Seperti ini. Kemudian apalagi, yaitu sarung. Ini gamis nggak apa-apa ya, gamis dulu. Gamis untuk yang ada belahannya itu bagian atas, kemudian lubangnya ini kita luruskan di bahu. Lubangnya kita luruskan di bahu, kemudian yang ada belahannya bagian atas.
lurus ya. Nah. Oh iya betul, kelupaan. Setiap helai kain kafan ditaburin minyak wangi. Sebelum disusun. Ya, susun satu taburin gitu. Kalau seperti ini dia sistem mekar sebenarnya bisa terakhir, maksudnya 3 itu baru ditabur bisa. Tapi kalau yang dia numpuk sempurna kan yang bawah nggak kena nanti. Maka setiap 1 kali membentangkan ditabur minyak wangi ya. Biasanya dibawakan 2 botol kecil atau 1 botol kecil begitu. Setelah gamis ini sarung. Nah ini ya, sarungnya itu kita letakkan di pas pinggul jenazah. Lagi-lagi Abi ingatkan proses ini sebelum jenazah dipindahkan sehingga bisa kita sesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah celana dalam. Ini ya, raksasa ya. Nah, itu kita bentangkan di sini. Kita paskan lubang-lubangnya ini di pinggul. Lubang-lubangnya ini di pinggul. Jadi seperti ini. Seperti ini. Setelah ini terakhir itu ini Pak sorban ya. Sorban ini kita lipat jadi 4. Apa harus sorban? Tidak harus, karena banyak juga yang tidak menggunakan sorban. Kalau kita nggak mau menggunakan nggak apa-apa, tapi kalau memang umumnya di situ menggunakan ya sudah, kan ada juga kain kafannya gitu. Nah ini kita letakkan di bawah jubah ini ya, gamis ya, seperti ini. Kita luruskan kepalanya. Nah di sini nanti bisa kita sesuaikan. Baik. Nah sudah sempurna ya. Sudah sempurna, maka yang ke belakang cek. Nah gini aja. Oh Allah, biar agak ada peredam nih. Iya. Nah setelah ini kan jenazah mau dipindahkan, ini digulung dulu. Biasanya digulung dulu karena takut keinjek-injek anak-anak. Nah, seperti ini. Apakah harus digulung dulu? Ya tidak harus. Lagi-lagi ini teknis karena memang tempatnya misalkan sempit dan sebagainya. Kita bisa sisihkan. Gitu ya. Jenazah dipindahkan tadi udah ya. Kemudian simbari jenazah dimandikan, ada yang menggelar kembali ini. Teknis. Oh iya. Sebenarnya tidak apa-apa karena kan jenazahnya pindah ya. Nah, kemudian dibuka kembali talinya juga. Nah, dirapikan kembali seperti sedia kala. Ini hal-hal semacam ini kadang-kadang membuat kita grogi ya, kok berantakan gitu ya. Jangan grogi, memang nggak apa-apa. Nah, dirapikan sampai rapi. Nah, sudah rapi seperti ini.
Nah, tadi itu dari tempat pemandian kan jenazah sudah diberi atau diganti dengan kain panjang yang kering ya. Maka diangkat, sistem angkatnya kayak yang tadi, kayak yang barusan kita mau angkat ke tempat pemandian. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Apa harus seperti itu? Tidak harus, tapi itu teknis yang paling aman. Kalau begini bisa jatuh, maka begini. Nah, siapa ya? Yuk, tetap beliau kan yang mau diangkat kan? Kemudian diletakkan sini. 4 orang. Baik. Nah, anak-anak, jenazah sesungguhnya kan dari tempat pemandian, bukan di sini. Maka ketika kita membawa jenazah, kita kan posisi jenazah di sebelah kanan kita nih. Maka kita meletakkannya dari sebelah sini. Kalaupun di sini ya kita mundur dulu ke sana, kemudian ke sini baru ke sini. Sehingga kain kafan tidak terinjak. Yang mau angkat, Abi kasih tahu lebih detail. Ayo, siap di sini. Anak apa musrif? Baik. Nah, 4. Baik. Abi kasih tahu dulu. Ya, sebentar. Ya, mundur terus ke sini. Nih, Abi kasih tahu dulu. Sebentar. Kan kalau sesungguhnya kan dari sana ya pemandian. Ini karena dari sini diangkat kemudian mundur ke sana. Ini kasih jalan, mundur, kemudian mundur ke sini, baru ke sini. Gitu. Ya, paham ya sana ya? Ayo. Ya, mundur. Terus ke sini. Ditaruh di tengah. Ya, taruh di tengah. Kurang ke tengah dikit. Cukup? Udah, siap, pas. Setelah jenazah berada di tengah, kalau dia perempuan maka rambutnya harus disisir. Kemudian kalau panjang digulung jadi 3, 1, 2, 3. Ya, kalau tipis sekali ya 1 nggak apa-apa. Kalau laki-laki cukup disisir, kan pendek. Rambut disisir, ya. Kemudian jangan lupa sebelum dikafani disumbat seluruh lubang yang dimungkinkan bisa keluar cairan, ya. Hidung disumbat, telinga disumbat, ya. Kemudian kubul dubur itu terbanyak, ya. Kemudian apa? Seluruh anggota sujud, lutut, kemudian jempol di sela-selanya, kemudian di sedekapan tangan, ya. Terus dihabiskan di ketiak, di seluruh lipatan-lipatan sampai kapasnya habis. Sisakan 1 lembar yang agak lebar untuk menutup muka. Terakhir menutup muka, ya, sebelum dibungkus. Karena barangkali ada keluarga yang ingin melihat wajahnya terakhir kali, kita beri kesempatan. Tapi jangan lupa sebelum ditutup rapat, ditutup mukanya pakai kapas, gitu ya. Sudah. Kemudian setelah itu semuanya selesai, maka yang pertama adalah memakaikan gamisnya. Ini pas nggak ini? Oh, pas. Praktek tapi apa dibuka, dipraktekkan mana yang oh gitu, siap. Yang tadi gitu. Baik. Biar anak-anak tahu kan di sela-sela ini kan. Ya. Ya. Pelan. Ini kan secara praktek gitu. Tapi nanti kalau secara praktek ini kan aurat jangan sampai kebuka, betul. Jadi buka aja nggak apa-apa. Mana yang Oh gitu. Jadi dalam pemasangan kapas
dalam pemasangan kapas tetap menjaga aurat. Walaupun nanti pada akhirnya aurat ketutup dengan kapas, ya kan? Dijaga. Katakanlah tetap menjaga aurat, katakan seperti itu. Masih hidup Ramana. Nah, ini naroknya tengkurep ya, naroknya bubuknya yang ada di dalam ya. Tapi nanti tumpah, jadi makanya Abi tetap naroknya sini. Di sini yang paling banyak. Nah, paling banyak. Kemudian di mana lagi? Di bawah paling banyak ya. Kemudian di sini, ini, dan sini. Biasanya acting kata Maret itu loh. Hidung. Dan sini. Di bawah ya, di bawah ya. Di bawah. Kemudian di bagian kaki sini diletakkan saja bagian-bagian yang karena dia kan banyak. Kemudian di hidung ya, hidung misalkan ya, dua-duanya, telinga dua-duanya. Kemudian ketiak dimasukkan ya. Ini kan ketutup tadi kan, ketutup. Kemudian setelah itu sudah beres semua, kapasnya sudah habis, sisakan 1 lembar untuk muka nanti ya. Paham ya? Iya, sela-sela jari juga, sela-sela jari kita berikan kapas sela-sela jari. Terus sampai kapas itu habis. Sampai kapasnya habis. Di bawah lutut juga, karena kapasnya banyak dia. Hidung tadi ya sudah ya. Nah, setelah tertutup, kain kan masih ada di sini. Simbari kain diambil di caranya. 1 lembar kan, hanya 1 lembar biasanya ya. Anggap saja menutupi sampai bawah. Maka kita simbari mengambil ini gamis, kita tarik. Kita tarik seperti ini. Beneran ini Maman? Nah, seperti ini. Gamis ya. Sementara seperti ini. Kemudian yang kedua adalah celana dalam, tarik dari sela-sela, dari tengah. Seperti ini. Sembari menjaga aurat. Kemudian sarung dari kanan dulu. Nah, kan tertutup auratnya kan. Biasanya nggak 1 orang dia, ada yang bantuin. Nah, ini kainnya bisa dipinggirkan. Nah, ini juga dirapikan gamisnya. Setelah ini baru ikat kepala ya. Kemudian setelah itu baru lembaran yang sebelah kanan. Lembar yang sebelah kanan seperti ini. Kemudian lembar sebelah kiri sedapatnya. Kemudian sebelah kanan lagi. Iya, kanan dulu. Kemudian kiri. Kemudian terakhir nah, setelah seperti ini agak munduran, Api mau duduk. Nah, kemudian ditarik dulu sebelum diikat. Ditarik sambil seperti ini. Baru diikat. Ikat bareng-bareng dari ujung, yang terutama ujung ya. Ikat
Dililit 2 kali kemudian diikat yang bisa dibuka lagi. Simpul apa itu namanya? Simpulnya di sebelah kiri. Bisa napas, Nak? Ikatannya sebelah kiri. Gak usah, 1 kali aja. Ini di bahu ya. Ini di sini. Nah, talinya sebelah kiri. Ya, sekali saja. Bisa napas, Nak? Di sebelah sekali saja. Ya. Yang kenceng ya. Aman, Man. Kemudian sisanya bisa diselipkan saja. Ya rapi. Bisa napas kan, Man? Bisa ya? Aman. Nah, seperti ini. Jadi semuanya terbungkus dengan rapi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau 7 itu tambahannya di betis dan di leher. Ya, kalau 5 ya seperti ini. Kalau 7, kalau 3 ya di tengah kemudian di ujung sana sini. Itu bayi biasanya yang baru lahir itu 3 saja. Kalau dewasa 5 itu normal. Kalau 7 boleh. Kalau 6 bagaimana? Kurang ahsan karena sunahnya ganjil. Nah, setelah selesai seperti ini dipindahkan di keranda. Contoh untuk mengangkatnya masih sama, ya. Dipeluk. Jangan pernah ragu. Keraguan-raguan itu yang bahaya, bisa lepas ya. Peluk yang erat, angkat. Insya Allah kuat seperti itu. Begitu. Silahkan. Ya. Ada nggak jenazah yang udah kayak giniin terus darahnya masih keluar gitu? Ada. Terus gimana tuh? Itu biasanya terlihat, foto Ina dari sana sini. Itu Abi aja. Itu biasanya terlihat ketika sedang diberi kapas, maka di bagian lubang-lubang itu harus disumbat dengan seksama. Begitu. Maka kapasnya harus banyak. Gitu ya? Udah rapi kayak gini terus masih keluar dibongkar lagi ya? Enggak, kalau sudah rapi masih keluar, bawahnya kasih perlak apa namanya itu? Yang enggak tembus air itu. Oh, ini biasanya yang kelasa ya, kloso. Iya, tapi yang enggak tembus air. Tiker kan masih ada celah-celahnya. Yang buat bayi itu biar enggak ngompolnya tembus di kasur itu. Kain perlak. Itu biasanya di perlengkapan jenazah dibawain. Begitu. Nah, kemudian mengangkatnya sekaligus itunya, perlapnya itu. Begitu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, yang mau tanya nah, yang mau tanya. Ini, Pak. Mundur lagi. Kalau bagaimana, Nak? Oh, cara mengkafani jenazah yang tubuhnya tidak lengkap. Maksudnya misalkan jenazahnya kecelakaan, ya. Kalau dia hancur lebur, maka menggunakan, sebelum dikafani menggunakan kantong mayat, kantong jenazah atau plastik yang bisa menampung cairan-cairan yang ada. Begitu, baru dikafani seperti ini. Kalau terpotong-potong gitu ya, korban mutilasi atau kecelakaan apapun terpotong-potong, maka bagian tubuh yang masih bisa ditemukan itu dijahit, disambungkan kembali. Tangan ditempelkan. Tentu ini melibatkan pihak medis. Kalau hanya menjahit, perawat juga bisa, tidak perlu dokter, ya kan? Dan perawat itu banyak di sekeliling kita. Kalau tidak ada ya dibawa ke klinik dulu untuk dijahit, minta tolong disambungkan. Begitu. Kemudian baru dikafani. Misalkan bagian tubuh yang tidak ketemu bagaimana? Ya biarkan saja, enggak ketemu. 2 hari kemudian ketemu, maka ditayamumkan, kemudian dimakamkan satu lubang dengan jenazah yang sudah lebih dahulu dimakamkan. Digali tapi tidak sampai tembus ke dalam.
Kafani juga Ustaz. Dikafani juga, tapi tidak menggunakan tata cara yang seperti ini ya, dibungkus saja ya. Begitu. Ini adalah mengkafani secara normal. Ada lagi? Sudah? Cukup? Untuk yang obes gimana Ustaz? Obes Bagaimana? Sampai badannya kan lebar itu ya. Obesitas. Oh, obesitas. Ditambah kain kafannya, jumlahnya ditambah. Tapi ganjil tetap. Tetap ganjil. Misalkan tadi 3 lembar ya, 5 lembar. Atau dijahit. Kain 2 jadi 1. Dijahit. Kan kalau kita beli kain kafan paket itu ada jarum jahit dan benang jahit. Itu untuk jarum. Intinya perlu kain yang lebih lebar, ya kan? Lebih panjang. Karena 2 jadi 1. Begitu. Tapi Abi pernah mengkafani jenazah yang beratnya di atas 1 kintal. Itu masih kebungkus, masih nutup. Iya, kayak begini masih ketutup. Di atas 1 kintal itu orang. Cukup? Nah, kalau cukup kita mensolatkan, mau praktek? Mensolatkan teori saja, Abi sampaikan ya. Posisi sudah di keranda. Kemudian, mohon maaf Abi, lewat. Kemudian disolatkan itu setelah sudah dimandikan dan dikafani ya. Solat jenazah hanya terdiri dari 4 takbir, tanpa rukuk, tanpa sujud. Posisi berdiri saja. Kalau kita jadi imam, panas? Hah? Oh itu. Ya, ada gitu. Nah, sip. Perhatikan semuanya. Kalau kita jadi imam, jenazahnya laki-laki, maka posisi kita sejajar dengan kepala. Seperti ini. Kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam itu sejajar dengan perut. Kalau kita berjamaah, ya kita di belakang saja, sambil mengamati imamnya salah atau benar posisinya. Kita ingatkan. Karena Abi sering mengingatkan imam sholat jenazah bahwa Pak, sejajar dengan perut jenazahnya perempuan. Nah, dia bergeser. Pak, sejajar dengan kepala Pak, jenazahnya laki-laki. Dia geser. Nah, kemudian Abi aja yang praktek ya. Kalian dengarkan. Ya, boleh langsung salam. Tapi boleh ditambah doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat jenazah. Abi beritahu kalau kebiasaan di sebagian besar masyarakat kita itu langsung dipimpin doa. Ini diserahkan ke keluarga masing-masing. Pimpin doa silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, pimpin doa. Selesai, sudah sholatan. Setelah itu menghantarkan ke kubur, ke makam. Boleh ditandu, boleh pakai mobil ambulan. Tebar-tebar beras kuning, bunga, uang recehan, bagaimana itu? Itu budaya, adat budaya, ya, adat budaya. Kalau kita bagaimana? Sebaiknya tidak. Kalau melihat bagaimana, biarkan saja, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup kita ke sana ya. Gedeboknya ada.